Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Salam sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah di kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 dan alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan ini kita semua masih diberikan kesempatan dan usia yang berkah sehingga kita masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk menghirup udara di tahun 2024 ini. Izinkan saya teman-teman semuanya untuk sharing di tahun 2024 ini apa sih tips-tips dari saya sendiri yang harus kita pakai dan harus kita lakukan sehingga kita punya perubahan besar di tahun 2024 ini. Oke guys, teman-teman, saya akan share kepada teman-teman semuanya satu materi. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai satu ilmu yang kalau kita gunakan di tahun 2024 ini itu insya Allah bisa membawa teman-teman menjadi lebih sukses lagi. Oke, siapkan waktunya, kita akan cerita sekitar 10 menit untuk membahas merangkul ketidakpastian. Teman-teman, banyak sih orang yang berpikir bahwa hidup ini ada dua versi. Jadi versi pertama itu kita inginkan kita berada dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman. Oke, kita selalu mencari kepastian. Jadi contoh, kalau kita mau berusaha, kita selalu mencari apakah kalau saya membuka usaha ini akan sukses. Nah, bagaimana kalau nanti saya menjalankan usaha tersebut ada kendala? Bagaimana kalau nanti saya melakukan hal itu, saya terjadi risiko apa? Nah, hal-hal itu adalah risiko yang bisa kita alami dalam hal apapun yang kita lakukan di tahun 2024 ini. Nah, itulah namanya kepastian. Jadi manusia kebanyakan itu mencari kepastian, mencari hal, dia mencari aktivitas yang membuat dia dulu yakin bahwa apa yang dia lakukan itu bisa membawa dia pada hasil yang pasti. Contoh, hasilnya harus sukses, begitu. Nah, itu yang sulit karena itu tidak ada di dunia bisnis apapun, itu tidak ada yang pasti, teman-teman. Nah, sehingga apa tips yang paling oke yang kita harus miliki di tahun 2024 ini, yaitu kalau dari materi saya adalah merangkul ketidakpastian. Justru kita harus menyukai, kita harus merangkul ketidakpastian tersebut. Kenapa? Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman kenapa kita harus justru menyukai risiko. Ya. Jadi, apa itu ketidakpastian? Sesuatu yang selalu berubah. Jadi ketidakpastian itu adalah sesuatu yang selalu berubah, tidak ada kata berhenti, dan kondisi 100% dijamin aman dan terkendali. Yang ada adalah dalam hidup kita ini adalah terus ada pertumbuhan dari level 1 ke level selanjutnya. Jadi sebenarnya tidak ada kondisi 100% kita aman di satu titik. Karena yang ada adalah kita terus berubah menjadi lebih baik. Nah, penyakitnya adalah banyak orang mencari titik aman, titik nyaman. Artinya apa? Dia sudah tidak mau lagi melakukan usaha untuk menjadi lebih baik. Nah, dia mencari kepastian. Sementara hidup ini untuk menjadi lebih baik, tidak ada satu titik yang betul-betul kita berhenti. Tidak bisa. Seperti kita naik sepeda. Kita harus terus mengayuh sepedanya. Kapan kita berhenti kita akan jatuh. Gitu. Nah, jadi tahukah kamu semua kesuksesan, pertumbuhan kekayaan, saldo rekening miliaran, karir yang gemilang, rumah yang indah, liburan ke luar negeri, semua itu berada di luar jangkauan kita, teman-teman. Itulah area ketidakpastian.
Jadi kalau kita mau berada di masa depan 2024 ini, hidup kita menjadi lebih maju, ya kita harus merangkul ketidakpastian itu. Kita harus merangkul resiko itu. Kita harus menerima bahwa untuk menjadi maju, kita harus terjun dalam risiko tersebut. Jadi kita harus menyukai tantangan yang kita akan alami di tahun 2024 ini, gitu. Jadi, nah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Gitu. Jadi artinya eh, biarpun kita juga sudah berdoa, kita sudah meminta hmm, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta doa dari orang tua, tetapi yang sebenarnya 100% yang memegang kendali 99% untuk merubah nasib kita yaitu diri kita sendiri, gitu. Oke. Jadi tidak ada orang lain yang bisa merubah nasib kita, itu diri kita sendiri. Nah, sekarang jadi kita harus bagaimana? Jadi hidup adalah penjelajahan yang tiada akhir. Jadi hidup ini tidak ada akhir titik di mana kita zona, orang bilang zona nyaman, zona financial freedom. Tidak ada. Yang ada adalah zona terus bertumbuh. Seperti di Jepang, Kaizen, itu orang terus memperbaiki apa yang sudah baik, terus diperbaiki. Itu namanya prinsip dari Jepang itu Kaizen. Jadi tidak ada titik di mana kita berhenti. Justru kita kalau sudah baik, ya diperbaiki lagi untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi keluar dari zona aman dan nyaman. Kesuksesan sejati akan terbentuk saat kamu sudah membayar harganya. Oke, jadi eh, kalau mau sukses di tahun 2024 ini, teman-teman harus menerima ketidakpastian atau teman-teman harus menghadapi resiko, harus mengambil resiko yang akan kita alami di tahun 2024. Contoh, saya mau buka usaha, saya mau prospek, saya mau mencari nasabah, saya punya impian ke luar negeri, PCC, Star Club, saya mau MDRT. Itu semua bisa dengan catatan kita mau menerima prosesnya. Oke, bukan cuma hasilnya. Jadi kita harus mencintai prosesnya, mencintai hal-hal yang susah, yang itu proses, bukan mencintai hasilnya. Semua orang menyukai uang, semua orang menyukai mobil mewah, semua orang menyukai keluar negeri. Siapa sih tidak suka yang enak-enak, ya kan? Tapi kan ada harga yang harus kita bayar. Nah, yang dimaksud dengan ketidakpastian adalah menerima proses tadi. Kita menerima bahwa untuk mencapai hal yang luar biasa, ya kita harus melakukan prosesnya tadi. Kita harus mau prospek, kita harus mengatur agenda setiap hari, kita harus menerima bahwa kita bisa ditolak, kita bisa gagal, kita bisa sukses dalam perjalanan sehari-hari. Kita harus mengatur waktu, kita harus berani mengutarakan apa visi misi kita, kita berani untuk merekrut, dan kita berani bukan cuma untuk sukses, kita juga harus berani gagal, gitu. Itu namanya mengambil resiko. Jadi jangan hanya mau menerima bahwa saya harus bisa sukses, tidak. Kita harus menerima bahwa dalam proses sehari-hari saya bisa gagal. Nah, dalam hal itu yang namanya kesuksesan itu tidak 100% kita setiap hari prospek, setiap hari kerja langsung dapat keuntungan. Orang usaha apapun pasti ada rugi. Tapi kalau kita terus-menerus konsisten, disiplin, kalau kita tahu, itu akan dapat yang namanya hasil yang luar biasa, yaitu titik di mana kita meraih kesuksesan. Oke. Dan selain orang kebanyakan itu, ini bukan perkara kamu baik atau buruk, tetapi ini adalah hukum alam. Nah, ini adalah hukum alamnya. Artinya, semua orang kalau mau sukses, dia harus menjalani dan melewati hal yang sama yang harus kita lakukan. Jadi semua orang di dunia ini, mau penjual ayam, mau penjual ketoprak, penjual sate, dia juga harus merangkul ketidakpastian. Belum tentu dia membakar 1000 tusuk sate, ada yang menjamin malam itu habis. Bisa jadi malam itu dia cuma lakunya hanya 100 tusuk sate, ya kan? Tetapi dia harus mengambil resiko itu. Dan dia harus konsisten, gitu. Jadi semua orang harus melakukan hal yang sama. Karena ini adalah hukum alam. Nah,
Banyak orang, teman-teman, sekarang terlalu hiperbola, terlalu memperbesar-besarkan dan berlebihan dan dengan resiko. Padahal sebenarnya itu tidak terlalu beresiko. Hal itu sebenarnya bisa kita lalui, cuma kita yang terlalu takut untuk mengambil tindakan. Kita berpikir terlalu mendramatisir pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu seperti yang kita pikirkan. Jadi sehingga orang berhenti bergerak karena takut keluar dari zona nyaman. Nah, menghindari resiko yang tidak enak. Nah, inilah penyakit banyak orang sehingga dia tidak bisa maju dalam kehidupannya. Selalu cari zona aman, nyaman, dan pasti. Sementara untuk sukses, Anda harus masuk ke area ketidakpastian, ke area risiko. Jadi, mengambil risiko paling besar itu adalah kunci kesuksesan. Oke, jadi teman-teman, eh, insya Allah semoga sharing saya bisa bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.